jumpa orang merokok itu lebih sihat daripada orang tak merokok. Ini realiti. Ya, Anda tengok dari mana-mana. Yang tua-tua sihat-sihat kebanyakannya orang merokok. Orang-orang tak merokok lebih banyak penyakit kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, segala macam. Kalau kita pergi hospital pun 90% yang di hospital tu orang tak merokok. Mengapa orang merokok lebih sihat? Nah, ada dua sebabnya. Ini alasannya. Pertama, orang merokok ni, dengan merokok dia dapat release tension. Kalau ada masalah, dia merokok, hilang. Dan setiap hari kita selalu tension dengan hal-hal kecil, dengan kerja dan segala macam. Dan tension itu berterus-terusan bertahun-tahun lamanya setiap hari kita lalui. Tapi bagi orang merokok, bila dia tension, dia ambil rokok, dia relax, hilang tension. Lepas tu dia start kerja balik. Macam tu. Begitu juga kalau balik ke rumah ada masalah ke, bini beletih ke, kalau orang tak merokok, dia tahan hati dia. Tapi kalau orang merokok, dia ambil rokok, dia isap rokok. Lepas tu bini dia dah habis beletih, dia berhenti merokok pun habis. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Tuan Guru Official. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat Tuan Guru Official, tidak membuang masa, kami akan mereaksi sebuah video atau mari kita mengaji bareng bersama kami di Tuan Guru Official tentang bagaimana rokok. Apakah itu rokok haram? Apakah makruh? Tapi uniknya ya teman-teman, ada seseorang di Malaysia atau netizen Malaysia mengatakan rokok itu menyehatkan. Ini luar biasa. Biar tidak membuang masa, jom kita play bersama. Let's go. Orang merokok itu lebih sihat daripada orang tak merokok. Ini realiti. Anda tengok dari mana-mana. Yang tua-tua sihat-sihat kebanyakannya orang merokok. Orang-orang tak merokok lebih banyak penyakit kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, segala macam. Kalau kita pergi hospital pun 90% yang di hospital tu orang tak merokok. Mengapa orang merokok lebih sihat? Nah, ada dua sebabnya. Ini pertama, alasannya. Orang merokok ni, dengan merokok dia dapat release tension. Kalau ada masalah, dia merokok, hilang. Dan setiap hari kita selalu tension dengan hal-hal kecil, dengan kerja dan segala macam. Dan tension itu berterus-terusan bertahun-tahun lamanya setiap hari kita lalui. Tapi bagi orang merokok, bila dia tension, dia ambil rokok, dia relax, hilang tension. Lepas tu dia start kerja balik. Macam tu. Begitu juga kalau balik ke rumah ada masalah ke, bini beletih ke, kalau orang tak merokok, dia tahan hati dia. Tapi kalau orang merokok, dia ambil rokok, dia isap rokok. Lepas tu bini dia dah habis beletih, dia berhenti merokok pun habis. Selesai. Itu pertama. Jadi rokok jadi release tension. Dan tension ini salah satu penyebab utama penyakit hari ini. Yang kedua, orang merokok dia makan sikit. Orang merokok makan sikit. Selalunya orang merokok ni dia makan datang pagi, dia makan tengah hari, lepas tu petang. Dan makannya pun sikit. Sebab itu orang merokok ni jarang gemuk. Jadi orang merokok makan sikit, dan makan sikit inilah menjadi faktor utama kesihatan badannya. Berlainan dengan orang tak merokok, pagi makan, pukul 10 makan lagi, jajan lagi, tak habis-habis mulut mengunyah. Inilah punca penyakit. Jadi sebab itu orang merokok kadang-kadang banyak kita jumpa orang merokok lebih sihat daripada orang tak merokok. Assalamualaikum. Selalu kita jumpa. Jadi itulah alasan bagi orang yang merokok itu lebih sehat menurut netizen ini atau orang ini. Ada dua alasan, karena memang ketika merokok lebih rileks lah, intinya lebih rileks, lebih santai, lebih pikiran lebih cerah katanya beliau, karena memang bisa melewati masalah-masalah yang kita alami di setiap harinya. Yang kedua, makanya lebih sedikit katanya. Orang merokok ini makanya lebih sedikit jatah, makanya lebih sedikit. Makanya ini rokok lebih sehat menurut beliau. Tapi bagaimana menurut pandangan Islam, menurut para ulama yang ada di Malaysia tentang masalah rokok? Apakah haram atau makruh atau wajib?
Ya, kita lihat dari para ulama Malaysia. Manusia yang tak elok ialah orang yang merokok diri dia. Dia rokok diri dia seorang-seorang satu hari, dia musnahkan diri dia, dia merokok di khalayak ramai, ataupun dia merokok di depan anak-anak dia. Bila dia merokok depan anak-anak dia sedut, budak kecil sedut, dia membahayakan anak. Dia supposed to be a protector untuk anak family dia, pelindung untuk keluarga dia, seorang pelindung yang melindungi family dia. Dia isap rokok, anak dia sedut, kecil lagi, lebih tak ada akal, lebih teruk, duduk dalam kereta, tutup ni, buka sikit, isap rokok, anak ada sebelah. Lebih jahat lagi apabila dia pergi hisap rokok di tempat khalayak umum, orang tulis dah dilarang merokok, gambar rokok pangkah, dia tengok gambar rokok, teringat rokok terus buat keluar. Dan dia hisap orang sebelah nak makan sedut, dia haram untuk dirinya, haram kerana dia telah menyakiti orang lain, menyakitkan orang mukmin bighairi maktasabu, kata Quran. Menyakitkan orang mukmin di atas jenayah yang mereka tak lakukan. Haram ya. Kita sedut asap dia Dengan segala alasan yang beliau lontarkan ya. Orang putih kaki isap rokok lah, tapi mereka dah ada peraturan. Di UK ada peraturan tak boleh isap dalam bangunan, kena keluar. Nak isap, hampir isap tempat hang sendiri. Bukan kata boleh, mati seorang-seorang, jangan babitkan orang lain. Hukum orang merokok. Ini bukan fatwa Abdul Somad. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya membacakan fatwa ulama sahaja. Pertama, Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, rokok haram. Mufti Mesir satu lagi, Syekh Nasr Farid Wasil, kata Syekh Nasr Farid Wasil, rokok haram. Mufti Saudi Arabia, rokok haram. Saya tak tahu di Sabah rokok haram ke makruh. Ustaz Abdul Somad merokok, saya tak merokok. Itu fatwa ulama. Adakah ulama yang memfatwakan makruh? Ada. Sebab kata dia di Quran tak ada ayat menyebut ya ayyuhalladzina amanu inna rokok haram tadi. Kerana tidak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada Nabi cerita tentang tembakau, maka ulama berijtihad. Ulama ikhtilaf, yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan tak sampai pada darjah haram, hanya makruh saja. Nah, jadi puan-tuan pilihlah nak haram apa nak makruh. Tapi jangan gara-gara yang saya sampaikan ni ada makruh, yang dah berhenti dia merokok balik. Saya sebenarnya nak berhenti Ustaz, tapi sebab Ustaz kata makruh, saya pilih makruh je lah. Pilih ya. Apa dia dapat berjumpa dengan Rasulullah. Jangan mencerita-cerita. Rasulullah tak suka dengan bau yang busuk. Rasulullah tak suka dengan orang yang bau busuk. Kalau kalian ingin dekat dengan Rasulullah, kalian berhentilah isap rokok. Tak ada manfaat pun kalian isap rokok. Tak ada manfaat pun. Disuruh hukum pun jelas haram. Tak ada manfaat pun dalam hidup kita. Manfaat apa yang kita isap rokok tadi dalam hidup kita rasa kita manfaat, sedangkan kita buat mudarat pada orang. Ni marah ni orang isap rokok ni, menyesal pula datang malam ni. Kalau tahu macam tu pun tak datang-datang. Kalau betul kita sambut maulid Nabi, sambut Rasulullah untuk mencintai Rasulullah, berhenti isap rokok. Berhenti isap rokok. Bayangkan orang makan bawang pun Rasulullah suruh jangan datang masjid, jangan datang masjid. Makan bawang, Rasulullah kata nanti bau bawang kamu tu mengganggu orang dalam masjid. Nak sebutnya Rasulullah tak suka. Isap rokok lagi ya.
Satu amalan yang tak pernah pun yang direstui dalam agama. Orang isap rokok mana dia baca doa? Tak ada baca doa. Isap rokok baca bismillah pun tak boleh. Kan ada orang pada malang ni baca bismillah isap rokok. Orang isap rokok kan, mana ada baca bismillah? Lepas pada isap rokok mana dia sebut alhamdulillah? Bukan ibadah pun. Siapa yang isap rokok, jangan bercita-cita dia dapat berjumpa dengan Rasul. Pak rokok ni orang marah kalau sebut. Kan? Tapi saya sebut jugalah haram hukum dia. Nanti di akhirat kita tahu apa hukum dia. Nah, tu dia. Tahu no? Sebab tu tak boleh isap rokok dalam masjid. Tapi kalau makan petai, entah no, kita baca bismillah juga entah no, kalau makan benda makruh. Petai, genuak, bismillah. Tuan-tuan isap rokok baca bismillah. Bismillah, cucuk. Pasal apa? Kita cuba fikir tak? Makan petai makruh. Rokok hukum dia apa? Kita kata makruh. Awak tak baca bismillah. Pasal dia haram bukan makruh. Kita ada buat benda haram, doa tak mustajab tuan. Dia pening ni. Masalah rokok ni. Ada kata makruh, ada kata haram. Macam mana orang Malaysia? Jawabnya itulah pandangan-pandangan ulama. Satu pihak mengatakan haram, satu pihak mengatakan makruh. Tak sesat sampai bila-bila pun. Tapi bila kita isyak tu jadi mudarat, selalu hukumnya haram tanpa khilaf. Dan sekarang hak ramai lagu mana? Hak ramainya berkata dengan haram. Dah kata dengan makruh molek dah. Tak molek juga makuriha, benda yang dibenci syarak. Faham? Okey, begitulah tentang merokok. Ada yang mengatakan tadi menyihatkan ya merokok, ada yang bahkan mengharamkan, dan bahkan ada yang makruh. Tapi kalau melihat dari Bahsul Masail tentang rokok ini pada abad ke-10 kalau nggak salah ya, Hijriah, atau sekitar 400 tahun yang lalu, rokok dikenal dan membudaya di berbagai belahan dunia Islam. Sejak itulah sampai sekarang hukum rokok gencar dibahas oleh para ulama di berbagai negeri, ya enggak cuma di Malaysia saja, di Indonesia juga begitu, membahas tentang isu rokok ini baik secara kolektif maupun pribadi. Perbedaan pendapat di antara mereka mengenai hukum rokok tidak dapat dihindari dari berakhir kontroversi. Itulah keragaman pendapat yang merupakan fatwa-fatwa yang selama ini telah banyak terbukukan. Sebagian dari antara mereka memfatwakan mubah alias boleh, sebagian berfatwa makruh, sedangkan sebagian ulama lebih cenderung memfatwakan haram. Ini ada mubah, ada makruh, ada haram. Gitu hukum merokok ya. Di sini kontroversi hukum merokok di sini memang kali ini dan di negeri ini yang masih dilanda krisis ekonomi, misalnya pembicaraan hukum rokok mencuat dan menghangat kembali. Pendapat yang bermunculan selama ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah terjadi, tetapi menjadi kontroversi. Seandainya muncul fatwa bahwa korupsi itu hukumnya haram, haram berat ya, karena termasuk tindak sharikoh atau pencurian, semua orang akan sependapat, termasuk koruptor itu sendiri. Akan tetapi persoalannya di sini akan lain ketika merokok itu dihukum haram. Akan muncul pro dari pihak tertentu dan muncul pula kontra serta penolakan dari pihak-pihak yang tidak sepaham. Dalam tinjauan fikih terdapat beberapa kemungkinan pendapat dengan berbagai argumen yang bertolak belakang. Pada dasarnya terdapat nas bersifat umum ya yang menjadi patokan hukum, yakni larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, kemudaratan atau kemafsadatan sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran
dan as-sunnah sebagai berikut. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Surah Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuatlah baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Baqarah ayat 95. Kalau menurut hadis di sini dari Abu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, tidak boleh berbuat kemudaratan pada diri sendiri dan tidak boleh berbuat kemudaratan pada diri orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2331. Bertolak dari dua nas di atas, ulama sepakat mengenai segala sesuatu yang membawa mudarat dalam haram adalah haram. Yang membuat sesuatu yang membuat mudarat itu adalah haram. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah merokok itu membawa mudarat atau tidak, dan terdapat pula manfaat atau tidak. Dalam hal ini tercetus persepsi yang berbeda dalam peneliti dan mencermati substansi rokok dari aspek permasalahan dan kemafsadatan. Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya. Seandainya semua sepakat bahwa merokok tidak membawa mudarat atau membawa mudarat tetapi relatif kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum mubah atau makruh. Demikian pula, seandainya semua sepakat bahwa merokok membawa mudarat besar, maka akan sepakat pula dengan hukum yang haram. Beberapa pendapat itu serta argumen dapat diklarifikasikan menjadi 3 macam hukum ya. Ada 3 macam hukum di sini. Pertama, hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudarat. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan. Itu ya. Pendapat yang kedua di sini, hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudarat relatif kecil. Nah, ini membawa mudarat relatif kecil yang tidak signifikan untuk menjadikan dasar hukum haram ya. Dan yang ketiga di sini, hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudarat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis bahwa rokok dapat menyebabkan bermacam-macam penyakit dalam seperti kanker, paru-paru, jantung, dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya. Itu 3 pendapat di atas dapat berlaku secara general dalam arti mubah, makruh, dan haram itu bagi siapapun orangnya. Namun bisa jadi ketiga macam hukum tersebut berlaku secara personal dengan pengertian setiap person akan terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi personnya atau kuantitas yang dikonsumsinya. 3 tingkatan hukum merokok tersebut baik bersifat general maupun personal tergantung dalam paparan panjang di sini. Ya kayak gitu, ada 3 ya. Kita sudah mengetahui ada 3, ada yang bilang mubah, ada makruh, dan haram. Itu. Tapi kalau melihat yang di awal tadi, orang yang merokok ini menyehatkan. Ini yang bikin sesuatu yang tidak biasa kita ketemui. Karena yang kita tahu merokok dapat menyebabkan kanker dan lain-lain kayak gitu ya, kalau ada bacaan di rokok tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kembali kepada personnya masing-masing, pada diri kita sendiri. Semudarat apa rokok itu? Kalau menurut kita ya nggak mudarat, untuk tidak membahayakan, ya mungkin rokok itu mubah atau makruh. Tapi dengan merokok kita
bisa sakit badan kita, atau saudara kita atau keluarga kita bisa dampaknya besar kepada terhadap keluarga kita, ya bisa haram ya kayak gitu. Jadi kembali kepada personal masing-masing ya. Kalau dilihat dari bahsul masail yang dilaksanakan di NU pada waktu itu. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.